Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di babak ke-6 Norway Chess 2022 tadi malam kawan, Raja Bob bertemu dengan Topalov. Topalov menang dalam permainan Armageddon. Wang Hao kalah oleh Maxim Lagrave juga dalam permainan Armageddon. Begitu juga dengan Wesley So menang di permainan Armageddon melawan Ariantari. Sedangkan Magnus Carlsen berhadapan dengan Mamedyarov. Carlsen langsung menang dalam permainan klasikal. Jadi poin yang didapat adalah poin penuh kawan, 3 poin. Sedangkan Anish Giri bertemu dengan Vishy Anand kawan. Vishy Anand menang dalam permainan Armageddon. Sehingga sekarang komposisi di klasemen sementara sampai babak ke-6 ini kawan, Magnus Carlsen sendirian memimpin klasemen. Jika kemarin dipimpin oleh Vishy Anand kawan dengan selisih setengah poin, sekarang Magnus Carlsen gantian sendirian memimpin klasemen dengan selisih 1 poin dari Vishy Anand. Kemudian di tempat ketiga ada Wesley So, keempat ada Shakhyar Mamedyarov, MVL, Anish Giri, Ariantari, Vasyuddin Topalov, Wang Hao, dan di tempat buncit ada Temur Rajabov. Lagi-lagi kawan, game yang akan saya pilih untuk diulas adalah permainannya Magnus Carlsen. Game ini cukup menarik kawan, dengan langkah-langkah yang ya dibilang sangat bagus sebetulnya game ini. Hampir tidak ada kesalahan berarti dari kedua pemain. Lagi-lagi kontrol waktu yang menjadi isu utama kawan. Karena dalam permainan klasikal di turnamen ini tidak ada tambahan waktu selepas langkah ke-40 biasanya yang ada di sebuah event turnamen klasik kawan. Ataupun juga tidak ada increment di bawah langkah ke-40. Increment baru ada ditambah 10 detik setelah lepas langkah ke-40. Tapi kontrol waktu di awal permainan cukup panjang kawan, dengan 120 menit, artinya 2 jam kontrol waktunya. Langsung saja kita ke atas papan. Tapi biasanya dalam permainan klasik kawan, tetap saja di permainan middle game atau ya di babak end game, kontrol waktu kedua pemain ini biasanya sudah mendekati jam jatuh. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat dalam permainan end game, biasanya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke permainan. Di sini Magnus Carlsen pegang putih dan Mamedyarov pegang hitam. Carlsen mengawali pembukaan dengan reti opening kuda F3. Permainan reti opening ini permainan yang sangat fleksibel kawan, bisa ditransposisi ke bentuk apapun, tergantung nanti balasan hitam seperti apa. Pion D5 balasan Mamedyarov dan pion G3. Carlsen ingin bermain dengan King's Indian Attack. Pion G6 variasi Viajento dari hitam, gajah G2, gajah G7, pion D4, kuda F6. Rokade oleh Carlsen, rokade oleh Mamedyarov. Sekarang pion C4. Coba sejenak perhatikan kawan diagram sampai langkah ke-6 ini. Sekarang kita sudah bertransposisi ke bentuk yang lainnya lagi setelah pion C4 dimainkan oleh Carlsen. Apakah kalian ingat dengan formasi seperti ini? Mungkin bagi kawan-kawan pemula belum tahu untuk struktur bangunan pion seperti ini atau bangunan bidak di atas papan sekarang. Coba perhatikan posisi pion D4, pion C4, ada pion pusat hitam di D5, juga struktur bangunan pion hitam biasanya seperti ini, membentuk atau biasanya terdapat dalam posisi seperti apa kawan? Ya, mungkin kalian menebak bangunan seperti mirip dalam permainan Grandfield Defense. Betul kawan, kita sekarang bertransposisi ke bentuk Neo Grandfield Defense. Pion C6, kuda C3 melanjutkan pengembangan. Sekarang pion D pukul pion C4. Sementara mengorbankan pion seperti halnya dalam permainan Katalan tertutup ataupun dalam Queen's Gambit Decline, mengorbankan pion C-nya kawan dan pion E4 untuk mendapatkan penguasaan ruang. Sekarang itulah taktik pengorbanan untuk mendefleksikan posisi pion pusat hitam untuk mendapatkan kesempatan mendorong pion E mendapatkan kontrol pada petak pusat di baris kelima. Gajah G4 mengepit kuda, pion H3. Terjadi pertukaran gajah pukul kuda, pilihan terbaik dipukul balik dengan gajah. Selanjutnya pion E5 membuat langkah pengorbanan sementara. Setelah dia tadi unggul 1 pion di lajur C, sekarang mengorbankan pionnya untuk sementara. Diterima oleh Carlsen menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, Mamedyarov memilih kuda mundur ke D7. Menghindari ancaman pion juga untuk ingin merebut pion putih ini kembali. Pion ini sulit dipertahankan kawan, kalaupun kalian membackup dengan gajah F4, pion ini masih bisa direbut karena sudah diincar oleh 2 perwira hitam.
Jadi pada posisi ini Carlsen tidak ingin pionnya mati begitu saja di peta E5, dia harus melakukan sesuatu agar mempunyai keuntungan. Carlsen mendorong pionnya maju agar jika diterima oleh hitam maka bangunan pion hitam akan terpisah. Tapi juga akan sedikit memberikan keuntungan bagi hitam kawan, yaitu terbukanya lajur F bagi beteng. Tapi dia mempunyai pion yang terpisah sekarang di peta E6 ini. Dan barulah sekarang Carlsen melanjutkan pengembangan gajahnya ke peta E3, menteri hitam E7. Selanjutnya di sini gajah mundur ke G2 kawan, melepaskan diri dari tekanan beteng hitam agar menterinya bebas bergerak di langkah berikutnya. Kuda hitam berkembang ke A6, selanjutnya menteri naik ke peta E2 untuk mengincar pion. Dan di sini kawan, Mehmet Yarob tidak mencoba mempertahankan pionnya, dia melangkah kuda ke peta B4. Kalaupun sekarang melangkah dengan pion B5, maka pion A4 akan dimainkan oleh putih untuk merusak bangunan pion hitam agar pion ini akan menjadi lemah nanti. Kuda pun siap pukul pion B5. Mungkin kuda akan manuver ke peta C7 untuk mempertahankan peta B5. Pion A pukul pion B5, dipukul balik oleh pion hitam. Dan di sini putih mungkin akan melanjutkan dengan pion E5-nya kawan untuk memberikan discover attack bagi beteng. Dan setelah beteng ini menghindar, pion A7 bisa jadi target berikutnya. Kalian tidak bisa untuk membackup atau memblokadenya dengan kuda di peta D5 ini kawan. Karena setelah kuda pukul kuda, dipukul balik, maka gajah masih bisa pukul pion D5 dan menggarpu beteng dengan tempo skak. Mungkin karena itulah pada posisi ini Mehmet Yarob tidak mencoba membackup pion C4-nya dengan pion B5, dia melanjutkan langkah kuda B4. Menteri ambil pion C4 lanjut Carlsen ancam kuda ke C2 menggarpu gajah serta beteng kawan. Dan di sini beteng pun sudah tidak mungkin digeser ke lajur E untuk menghindari ancaman kuda juga mempertahankan posisi gajah. Dan di langkah berikutnya gajah siap disikat oleh kuda dan bangunan pion putih akan rusak bertumpuk nanti kawan di lajur E. Tapi pada posisi ini masih ada buat putih atau bagi Carlsen untuk mempertahankan posisi beteng ataupun gajah atau bangunan pionnya. Apakah kalian mau menebak? Tak perlulah kawan, kalian pasti bisa melihat langkah Carlsen dengan langkah kuda ke peta D5, langkah terbaik. Taktik pertukaran perwira kawan dengan tempo ancam menteri. Kalau kalian ambil gajah ini terlebih dahulu, untuk mendapatkan menteri di langkah berikutnya, kalian kalah cepat kawan. Karena kuda ini sikat menteri hitam dengan tempo skak. Kalian sudah tidak mempunyai kesempatan ambil menteri putih. Jadi langkah terbaik ya diambillah kuda putih ini kawan. Dengan pion C oleh Mehmet Yarob, menteri ambil kuda C2 dan selanjutnya pion D4 ancam gajah. Gajah mundur ke D2, beteng A ke C8 ancam menteri. Menteri ke B3 incar pion dipertahankan dengan kuda C5. Mengaktifkan kuda, menjaga pion, menyerang menteri. Mungkin di langkah berikutnya persiapan juga kawan. Pion ini didorong dengan dukungan kuda. Kedua beteng siap menempati lajur pusat di langkah berikutnya. Di sini menteri bergerak ke A3, mengincar pion A7 atau mengepin kuda terhadap menteri. Menteri bergeser ke D7, tidak mencoba mempertahankan pionnya kawan. Karena kenapa? Mungkin pada posisi ini kalian berpikir bermain dengan pion B6 ini cukup bagus untuk mencoba membuka akses bagi menteri menjaga pion. Ini akan digunakan oleh putih bermain seperti ini kawan. Pion B4 akan dimainkan dan kuda hitam ini tidak mempunyai peta yang bagus untuk ya bergerak kawan. Ke peta ini ada menteri, dia harus mundur ke peta atau baris ke-7. Tetap saja pion ini terhalang nanti dari penjagaan menteri hitam. Pion ini bisa tewas. Coba saja lompat ke peta D7 kawan, bisa ambil pion ini. Tapi langkah terbaik versi engine bagi putih di posisi ini bisa bermain dengan pion F4 terlebih dahulu untuk menjaga manuver kuda kawan ke peta ini. Kemudian pion ini didorong, pion ini nanti akan menjadi lemah, ataupun juga di langkah berikutnya bisa membuat langkah yang lain. Mungkin di posisi ini pion A5 akan dimainkan ataupun membuat langkah yang lain seperti beteng naik ke peta C2 untuk ancam gajah. Ya simple dipertahankan dengan beteng satunya. Mungkin kuda akan manuver ke peta B8 membuka akses menteri menjaga pion. Tetap saja kawan, putih sekarang mempunyai tempo untuk memberikan tekanan balik. Jadi mungkin variasi ini tidak disukai oleh Mehmet Yarob karena akan memberikan kesempatan bagi putih untuk mempunyai inisiatif menyerang balik.
Jadi di sini langkah terbaik adalah menteri ke petak D7 oleh Mehmet Yarob. Selanjutnya beteng A ke C1, di sini pion B6. Carlsen tidak berani ambil pion ini kawan, juga nanti efeknya mungkin lajur A akan terbuka bagi beteng nanti menyerangnya di lajur A. Coba saja pada posisi ini kita visualisasikan saja kawan. Apabila putih tidak menggeser betengnya ke C1 tadi, langsung ambil pion ini, apa jadinya yang akan diperbuat oleh hitam? Mungkin tidak dengan beteng kawan, engine tidak menyarankan juga langsung menyerang menteri dengan beteng. Di sini hitam bisa bermain dengan pion D3-nya, membuka akses bagi gajah serang pion B2. Jika dipertahankan dengan beteng, kuda bisa lompat untuk memberikan tekanan lebih kawan. Jika pion ini didorong maju, langkah-langkah saya ini adalah langkah bukan pilihan engine kawan, hanya pilihan saya sendiri saja. Ini untuk mengilustrasikan apabila langkah-langkah ini dibuat oleh putih, maka keuntungan bisa didapat oleh hitam kawan. Kuda akan siap lompat ke peta ini di langkah berikutnya dan siap menempati peta E2 nanti kawan. Itulah ilustrasi yang saya berikan. Sekali lagi, setelah langkah menteri ambil pion A7 ini tadi kawan, bergerak ke kuda dengan pion B3 dan selanjutnya tadi merupakan ilustrasi yang saya buat. Oke, kita lanjut saja ke langkah aslinya. Nanti kalian kalau saya teruskan bisa mumet kepalanya, nanti banyak yang protes di kolom komentar. Oke, beteng A ke C1 lanjut Carlsen tadi. Sekarang pion B6 membuka akses, menteri menjaga pionnya, dan dilanjut dengan pion E5 untuk membuat langkah pengorbanan sementara atau membuka diagonal terang bagi aktivitas gajahnya. Pada posisi seperti ini kawan, atau pada posisi ini taktik yang menurut saya luar biasa dari Carlsen. Membuat langkah pengorbanan seperti ini. Apa maksud dari Carlsen? Di beberapa langkah berikutnya kalian pasti tahu tujuan Carlsen ini kawan. Dan pengorbanan ini diterima. Gajah ambil pion E5. Sekarang beteng keluar, beteng F ke E1 ancam gajah, dan gajah ditarik mundur ke petak G7. Kalau kalian mencoba membackup dengan menteri bergerak ke petak D6, pion ini akan tewas kawan. Tapi kalau menteri bergeser ke petak C7 untuk membackup gajah, maka berikutnya kuda yang bisa tewas kawan. Karena posisi menteri satu lajur dengan beteng putih di lajur C. Jadi gajah langsung ditarik mundur kembali ke G7, merupakan pilihan yang kurang bagus. Mundur cukup ke petak F6 merupakan pilihan stockfish kawan. Di sini barulah pion B4 lanjut Carlsen mengusir kuda. Kuda ke A4 ingin menempati spot ini nanti mungkin, dan di sini Carlsen melanjutkan pertukaran, dipukul balik oleh beteng. Sekarang menteri ke petak B3. Coba lihat kawan, menteri beteng sedang mengincar pion ini. Posisi pion dalam posisi kena pin terhadap raja. Itulah tadi kawan taktik pengorbanan Carlsen mendorong pionnya untuk berkorban di petak E5. Kalau kita sudah tidak bisa membayangkan kawan, menghitung beberapa langkah tadi, menciptakan serangan untuk memperlemah posisi pion-pion hitam ini. Di sini beteng E8 merupakan pilihan utama engine, pilihan kedua adalah kuda ke petak C3. Dua langkah ini adalah dua langkah terbaik. Mehmet Yarob memilih kuda ke C3 dan Carlsen ambil pion E6 dengan beteng. Persiapan discover check di langkah berikutnya, raja bergeser ke H8 dan raja putih naik ke petak H2. Memainkan pion H4, gajah bergeser atau mundur ke F1 ataupun beteng ini turun lagi kawan ke E1 merupakan tiga pilihan dari stockfish, tapi Carlsen memilih raja ke petak H2 untuk menghindari serangan dadakan di baris belakang mungkin, dan dibalas dengan beteng bergeser ke E8 merupakan jawaban yang sedikit kurang bagus. Bergeser ke lajur F merupakan pilihan utama atau bermain dengan pion B5 kawan. Simple Mehmet Yarob bermain dengan beteng E8 dan tak terasa kita sudah di langkah ke-30 sekarang kawan. Coba lihat kontrol waktu dari kedua pemain. Carlsen bermain cukup cepat sampai langkah ke-30 atau 29 bagi hitam ini kawan. Carlsen hanya membutuhkan waktu 1 jam 6 menit sampai langkah ke-30. Sedangkan Mehmet Yarob bermain dengan 1,5 jam lebih. Tawaran pertukaran beteng ini langsung diterima oleh Carlsen karena merasa unggul dengan sepasang gajahnya kawan. Walaupun komposisi pion masih cukup seimbang, dipukul balik oleh menteri. Dengan sepasang gajah ini dalam permainan endgame melawan kuda plus gajah, masih unggul sepasang gajah kawan. Kalau nanti kalian mempunyai kesempatan untuk mendapatkan salah satu gajah putih seperti ini, lakukan kawan, bertukar kuda dengan salah satu gajah. Karena sepasang gajah ini cukup merepotkan dalam permainan terbuka seperti ini. Menteri C4 lanjut Carlsen
mencoba untuk menginfiltrasi nanti di baris ke-7 dan dibiarkan saja pion H6 mencoba membuka sedikit ruang bagi raja agar tidak ada masalah di baris belakang kawan. Ancaman cukup serius agar menterinya nanti bebas bergerak, membiarkan menteri putih bergerak ke peta C7. Tapi Carlsen memilih dengan pion A3 terlebih dahulu, memperbaiki bangunan pionnya dari ancaman kuda kawan. Barulah nanti mungkin menteri ini siap bergerak ke baris ke-7. Pion A5 menantang, diterima, dipukul balik. Selanjutnya gajah F1 untuk memberikan kontrol lebih pada peta E2, dan di sini menteri bergeser ke F8 serang pion, di backup oleh raja G2. Kuda lompat ke E4, ancam gajah gelap juga pion ini dengan dukungan menteri kawan. Di sini gajah mundur ke E1, mempertahankan diri juga mempertahankan pion F2-nya. Dan sekarang menteri ambil pion A3, lanjut Mehmet Yarob. Di sini gajah bergerak ke peta D3, ancam kuda, kuda ke D6, ancam menteri, menteri ke A6, incar pion dengan dukungan gajah nanti kawan. Dan posisi gajah terang pun juga siap ambil pion yang ada di peta G6 ini. Di sini Mehmet Yarob tidak mencoba mempertahankan pion A-nya kawan, dia mempertahankan pion sayap rajanya dengan kuda ke F5. Sekarang pion H4 dimainkan untuk mencoba didorong kembali untuk memperlemah posisi kuda nanti kawan, dihadang dengan pion H5. Barulah sekarang gajah ambil pion A5. Di sini raja hitam naik ke peta H7 agar tidak kena serangan dadakan. Di sini menteri bergerak ke B5 menghindari pin-pinan kawan, juga mengincar kuda ini. Gajah siap pukul kuda, dipukul balik oleh menteri putih skak, dan selanjutnya di sini menteri mundur ke F8 mempertahankan posisi kuda, menteri ke D5 mensentralisasi menteri kawan. Selanjutnya menteri hitam bergerak ke peta D6 menawarkan pertukaran, tantangan ditolak, menteri putih mundur ke F3, menteri hitam ke E5 tetap menjaga kuda dengan tempo ancam gajah gelap. Gajah bergerak ke D8, di sini menteri ke E6 tetap menjaga kudanya kawan. Dan menteri putih ke B7 lanjut Carlsen, di sini kuda ke D6, ancam menteri, menteri ke peta C6. Kita sudah di langkah ke-46. Berarti sejak 6 langkah yang lalu kawan, increment sudah ditambah 10 detik. Tapi perbedaan kontrol waktu masih cukup tajam kawan. Carlsen masih punya 11 menit lebih, sedangkan Mehmet Yarob menyisakan 2 menit sekian. Pada posisi ini, posisi kuda dalam posisi kena pin kawan. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa dimainkan oleh hitam di langkah berikutnya? Jelas di langkah berikutnya kuda ini akan diancam kawan. Apakah dengan gajah gelap nanti ke peta ini ancam kuda? Apakah gajah ini bergerak ke peta E5 untuk membackup kuda merupakan pilihan terbaik? Langkah terbaik adalah langkah tantangan pertukaran gajah di sini kawan. Apabila ditolak dengan gajah ke C7, ya selanjutnya gajah bisa bergerak ke peta E5. Tapi pada posisi ini kawan, Mehmet Yarob melakukan kesalahan fatal. Kesalahan fatal pertamanya di game ini, melangkah menteri ke peta B3 kawan. Melepaskan kudanya ingin merebut gajah terang, langkah fatal. Padahal dari tadi langkah-langkah kedua pemain ini sangat bagus. Tentu saja ini dimanfaatkan oleh Carlsen, melemparkan gajahnya pukul pion G6 skak. Diambil oleh raja, menteri ambil kuda skak. Sekarang Carlsen unggul 1 pion untuk sementara kawan. Dan raja hitam menghindar ke H7, menteri D7 mengepin gajah, diikuti gajah F6 mungkin. Raja kembali ke G6, menteri melakukan skak di peta C6, raja ke F7. Dan selanjutnya menteri bergerak ke peta C5, incar pion. Dibiarkan saja menteri B7 skak, lanjut Mehmet Yarob. Ditutup oleh pion F3, langkah terbaik, dan raja hitam mendekati gajah. Gajah bergerak ke peta C7 untuk menghalangi menteri terhadap gajahnya kawan atau memutus koneksi, dan dilanjut dengan menteri B2 skak. Raja ke H3, sudah tidak ada ancaman skak di sini kawan, dan selanjutnya di sini pion didorong maju oleh Mehmet Yarob. Carlsen ambil pion yang ada di peta H5 dengan tempo skak kawan, dan Carlsen sekarang unggul 2 pion. Raja bergerak ke peta D7, menteri ke F7 skak, ingin mendapatkan gajah tapi masih ada menteri kawan. Ini melakukan skak agar gajahnya juga cukup aman, dan setelah raja dilangkahkan ke peta C6 ini, sekaligus Mehmet Yarob menyerah kawan di langkah ke-56.
Apabila permainan tetap dilanjutkan, langkah yang logis adalah Menteri melakukan skak di peta C4 kawan. Agar gajah ini juga aman nanti, raja mau bergerak ke peta ini, anggap saja ke peta pusat kawan. Tak perlu ambil pion ini kawan karena gajah bisa tewas. Gajah diselamatkan terlebih dahulu ke peta F4 untuk menjaga peta D2 kawan. Apabila pion ini didorong maju, maka pion ini bisa jatuh. Coba saja kalian dorong maju. Menteri akan melakukan skak di sini atau di sini, pion ini akan jatuh. Saya rasa sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi kawan. Karena pada posisi langkah ke-56 ini, posisi Raja Hitam sangat terekspos, mudah untuk putih melakukan skak untuk mendapatkan posisi yang lebih bagus. Dia tinggal satu pion, walaupun tinggal dua peta, sudah tidak mungkin lagi pion ini bisa promosi. Oleh karena itu pada posisi ini sudah sangat logis, sudah sangat wajar bagi Mamedyarov untuk menyerah. Itulah kawan game Magnus Carlsen melawan Shahryar Mamedyarov di babak ke-6 dalam permainan klasik 120 menit. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Nanti sore kita akan lanjut mengulas satu game lagi kawan dari pemain yang lainnya di Norway Chess. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.